Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan sharing tips cara membeli laptop saat posisi berada di Korea. Kalau berada di Korea itu kalau kita setiap gajian pasti kita bisa membeli laptop dengan harga berapapun. Namun di video kali ini aku akan sharing membeli laptop sesuai kebutuhan biar uang yang dibeli tidak mubazir. Untuk pembelian secara online, aku saranin beli di Kupang. Kalau secara offline, belilah di official store. Seperti di toko Samsung, LG, atau di Homeplus, dan di Heimat. Untuk laptop itu ada dua pilihan. Yang pertama untuk Windows, yang kedua untuk macOS. Yang aku miliki ini macOS. Kalau membeli Windows itu sangat banyak pilihannya. Soalnya ada beberapa merek. Kalau membeli di macOS hanya satu merek, yaitu Apple. Pengalamanku menggunakan laptop itu ada 3 spesifikasi, yaitu CPU, yang kedua RAM, yang ketiga storage. Kalau CPU itu otak laptop, yang artinya bahwa CPU itu yang memproses atau yang berpikir di kerja laptop. Kalau RAM itu sebagai kekuatan atau otot. Cara bekerjanya RAM itu sebagai multitasking. Contohnya seperti kita membuka Facebook, terus membuka YouTube, terus membuka Instagram. Lah itu tugasnya RAM. Kalau storage itu penyimpanan atau memori. Ya, kegunaannya storage itu untuk menyimpan setelah kita mendownload lagu atau film, atau ingin menyimpan dari hasil rekaman dari HP atau dari kamera atau dari GoPro, bisa disimpan di storage. Yang pertama, bila kegunaan kita hanya untuk YouTube atau Excel, CPU yang digunakan itu Core i3 yang Gen 10 ke atas. Di CPU itu ada tulisannya Core i3, yang belakang ada tulisannya Gen. Gen itu artinya itu generasi. Aku saranin yang generasi sekarang itu yang pakai yang 10. Soalnya generasi Intel sekarang udah di generasi ke-13. Ini harus diingat kalau membeli yang CPU itu belakangnya harus kita lihat. Semisal i3 10 Gen, artinya itu i3 Gen 10. Untuk pengguna YouTube, minimal RAM itu 4GB sampai 8GB. Itu udah cocok untuk bagi pengguna YouTube. Untuk storage-nya bisa yang 512GB. Itu udah cukup bagi yang membeli laptop hanya untuk pengguna YouTube. Kalau membeli laptop untuk kegunaan gaming, belilah yang Core i5 Gen 10 ke atas. Untuk RAM-nya kalau pengguna gaming minimal itu 8GB sampai 16. Untuk gaming yang paling penting itu graphic card-nya atau Nvidia. Graphic card saat ini yang minimal itu yang GTX, yang bagus RTX. GTX minimal 1650 GeForce. Terus yang RTX itu, kalau RTX udah bagus gak usah disebutin. Soalnya kalau gaming itu yang utama yang membaca gambar layar di gaming itu Nvidia GeForce graphic card-nya. Terus yang seterusnya, kalau membeli laptop untuk kegunaan editing video, belilah yang Core i5 atau Core i7 yang minimal Gen 10, karena di editing video itu sangat memerlukan CPU. Yang kedua, RAM-nya untuk editing video, RAM-nya minimal itu 16GB sampai 32GB, karena aplikasi editing video seperti Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, dan sebagainya itu sangat memerlukan RAM yang besar. Yang ketiga, storage itu kalau untuk editing video minimal itu 512GB dan 1 tera.
Untuk graphic cardnya, untuk editing video itu saya saranin yang memakai RTX untuk saat ini, karena editing video saat ini resolusinya udah standar 4K. Kalau teman-teman ingin membeli yang macOS itu sangat mudah pilihannya karena satu produk. Kalau membeli MacBook untuk kebutuhan YouTube atau sosial media, cukup membeli MacBook Air udah cukup. Kalau membeli MacBook untuk kebutuhan editing video, aku saranin beli yang MacBook Pro. Karena MacBook Air sama MacBook Pro itu perbedaannya satu, yaitu ada kipasnya. Kalau di MacBook Air itu kipasnya belum ada, kalau di MacBook Pro itu udah ada kipasnya. Yang aku punya itu MacBook Pro. Aku membeli ini karena ada kipasnya. Kalau untuk editing video aku saranin beli yang MacBook Pro karena di MacBook Pro itu udah ada kipasnya. Kipasnya ini sangat bekerja saat kita merender video atau encoding video. Saat merender itu laptop sangat bekerja keras, jadi kipasnya nyala. Kalau kita membeli MacBook Air untuk buat editing video, aku saranin jangan beli yang MacBook Air. Karena kalau kita membeli MacBook Air saat editing video, saat merender itu laptop bekerja keras dan kipasnya nggak ada, jadi pemanasnya itu nggak bisa didinginkan secara maksimal. Jadi sangat mengganggu laptop kita dan tidak menjaga keawetan laptop tersebut. Bila ada pertanyaan masalah laptop saat posisi di Korea, bisa tinggalkan komen atau DM di IG saya, Fahroni Anase. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa ketik like, subscribe. Terima kasih. See you next video.